Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan solawat yang kita amalkan terus menerus ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini Ar-Rizq akan membahas syiar Islami tentang tidak sempat baca Al-Fatihah saat sholat berjamaah, bagaimana hukumnya dan apakah sah sholatnya. Sering dari kita terlambat dalam sholat berjamaah, kemudian ikut bergabung pada sholat berjamaah tersebut di tengah-tengah sholat yang sedang dikerjakan. Namun, di antara kita yang ikut bergabung pada sholat berjamaah tersebut tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Lantas, apakah sah sholatnya dan bagaimanakah hukumnya? Dikutip dari sebuah buku Islam karya Kiai Haji Abdurrahman Nafis, bahwa penting digarisbawahi, yaitu di antara rukun sholat yang harus dilaksanakan dan tidak sah kalau ditinggalkan adalah membaca surah Al-Fatihah pada saat sholat. Dalam hal ini telah termaktub sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Menurut mazhab Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah wajib bagi yang sholat, baik sendiri maupun berjamaah, menjadi imam maupun menjadi makmum, sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Maka kesimpulannya adalah wajib membaca surah Al-Fatihah. Sahabat Ar-Rizq yang dirahmati Allah, kondisi makmum jika terlambat dan tidak dapat mengikuti imam dari awal sholat, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah dan langsung mengikuti gerakan imam, maka makmum sah sholatnya walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah. Pasalnya, dalam hal seperti ini, imam sholat menanggung terhadap makmum. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah, dapat kita contohkan sebagai berikut. Jika seorang makmum sempat menemui berdirinya imam, dalam hal ini makmum tersebut berkesempatan atau dalam kurun waktu yang cukup membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Akan tetapi
dalam kondisi tertentu makmum terlambat sholat berjamaah dan hanya sempat melakukan takbiratul ihram, kemudian imam sudah ruku, maka makmum melanjutkan untuk mengikuti rukuknya imam. Hal ini karena makmum tidak menemui imam berdiri dalam waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Di antara masalah hukum yang sering menjadi polemik di masyarakat adalah hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Ada dua pertanyaan yang sering muncul terkait hal ini. Yang pertama, bagaimanakah hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat? Dan yang kedua, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah ataukah tidak wajib? Karena bacaan makmum ditanggung oleh imamnya. Terkait pertanyaan pertama, hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama meliputi Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah merupakan syarat sahnya sholat, dan jika seseorang meninggalkannya padahal ia mampu membacanya, maka sholatnya tidak sah. Ulama berpegangan pada hadis riwayat Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Quran, maka sholatnya kurang atau tidak sempurna. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, kedua hadis di atas menunjukkan bahwa kewajiban membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Sebab kata la sholata dalam hadis pertama menunjukkan arti tidak sah, sementara kata khidaj dalam hadis kedua menunjukkan arti kurang dan rusak, sehingga dapat dipahami bahwa membaca Al-Fatihah merupakan syarat sahnya sholat. Itu tadi penjelasan tentang membaca Quran Al-Fatihah ketika sholat, dan semoga kita mengamalkannya di setiap sholat yang kita kerjakan. Amin. Sahabat Ar-Riz yang dimuliakan Allah, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian syiar Islami ini, Ar-Riz mohon maaf, karena itu merupakan kesalahan dari Ar-Riz sendiri. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ar-Riz yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang-orang. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.